Ya, sekarang kita lanjutkan dengan bagian atau eh, proses mendengar ya. Nah, sebetulnya kalau mendengar ini lebih identiknya ke receiver ya, tapi bukan berarti sender juga mengabaikan bagaimana mendengar yang baik atau mendengar yang secara aktif. Namun ini sebagai informasi juga ya untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjadi receiver, nah, lakukanlah proses mendengar yang baik ini. Dan ini juga penting diketahui ya oleh teman-teman. Ya walaupun ketika teman-teman itu posisinya berada di sender. Jadi dengan teman-teman tahu nih bagaimana sebetulnya mendengar secara aktif, bagaimana receiver bisa mendengarkan secara aktif. Nah, itulah yang akan menggiring bagaimana seorang sender memberikan informasi dan membawa arah komunikasi. Ya, kita lihat ya ini gambarannya. Ada hearing, ada listening. Nah, kalau hearing itu adalah proses yang melibatkan panca indera ya, melibatkan dalam hal ini adalah telinga ya. Kita lihat di bahasa yang ditulis itu receiving auditory or sensory input and purely a respective activity, dan ini bersifat fisiologi ya, karena ini melibatkan anggota tubuh yaitu telinga. Nah, beda dengan listening. Nah, kalau listening itu prosesnya itu proses auditory atau sensory inputnya itu jadi meaning making activity dan akan menambah kognitif atau pengetahuan seseorang. Jadi nggak cuma diterima oleh telinga saja gitu ya, tapi informasi yang diterimanya itu didengarkan dengan panca indera dengan anggota tubuh, lalu dibawa ke pengaruhnya ke pemikiran ya, seperti itu, sehingga akan mempengaruhi kognitif atau pengetahuan. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi proses mendengarkan. Yang pertama itu ada multitasking atau mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Nah, misalnya ketika ini kayaknya sering ya, ada yang ngajak ngobrol, kemudian kitanya itu sambil membuka HP. Nah, itu kan pasti fokusnya itu tidak akan terarah pada apa yang ingin disampaikan oleh sender ya, karena jadinya bisa fokus juga ke HP misalnya ya. Nah, itu multitasking. Sebetulnya tidak hanya multitasking terkait dengan handphone saja ya, misalnya sambil menulis atau sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, itu akan mempengaruhi proses mendengarkan. Kemudian yang kedua itu ada interupsi terhadap apa yang sender atau komunikator akan katakan selanjutnya. Jadi kayak apa ya, seperti menebak-nebak gitu ya. Terus menebak-nebak yang sambil diucapkan gitu ya, dengan apa yang akan disampaikan oleh sender. Nah, itu juga akan mempengaruhi proses mendengarkan. Jadi kayak seolah-olah si yang mendengarkan itu udah tahu nih ini yang akan disampaikan, padahal kan itu bukan, misalnya ya. Selanjutnya langsung menuju konklusi atau kesimpulan. Nah, kalau arah pembicaraan atau pesan yang dibawanya itu langsung ke konklusi atau kesimpulan, nah ini bisa juga mempengaruhi proses mendengarkan ya. Ya, bagaimana akan mendengarkan secara aktif dan yang baik ya, kalau tiba-tiba langsung ke kesimpulan, lah ini maksudnya apa gitu, tidak ada alur pembicaraannya. Selanjutnya selective listening ini maknanya itu hanya mendengarkan terhadap apa yang menjadi perhatian. Ya, apa yang menjadi perhatiannya saja. Jadi misalnya sender itu menyampaikan eh, ABC gitu ya. Tapi yang menjadi perhatian receiver itu hanya poin A saja. Jadi kalau misalnya dia atau receivernya itu berlaku seperti itu, jadi hanya selective listening mendengarkan di bagian A, maka itu akan mempengaruhi juga gitu ya proses mendengarkan, karena tidak semuanya jadinya didengarkan. Selanjutnya ada judging terhadap orang atau pesan yang disampaikan. Jadi ini bisa
apa ya, mungkin bisa, memberikan komentar misalnya terlebih dahulu ya, bisa misalnya memberikan pikirannya itu, apa sih misalnya orang ini mau ngasih tahu informasi ini ke gue misalnya. Jadi, emang dia tahu apa? Nah itu menjudging orang atau menjudging misalnya, apa sih ini sih informasinya kayak nggak penting banget gitu. Nah itu juga, pada akhirnya akan menimbulkan efek, "Ah udah ah males mendengarkan." Nah gitu. Jadi itu juga berpengaruh ya terhadap proses, mendengarkan. Kemudian ada faking interest, jadi memberikan, sikap interest tapi interestnya itu palsu. Jadi cuma, oh iya," padahal sebetulnya dia tidak menangkap gitu apa maksudnya dan apa pesannya. Nah itu juga, eee, akan mempengaruhi proses, mendengarkan di mana nantinya itu seseorang itu, yang bersikap faking interest tidak akan ngeh gitu sebetulnya dengan apa yang dibicarakan, yang penting, menunjukkan rasa interest padahal interestnya itu palsu. Selanjutnya ada persepsi. Nah ini, persepsi itu ya bagaimana seseorang menanggapi dan memaknai suatu hal dan informasi ya. Jadi, eee, bisa jadi dengan persepsi yang berbeda antara receiver dan sender, nah proses mendengarkannya itu menjadi tidak mencapai hasil yang maksimal sehingga tidak bisa, mencapai komunikasi yang efektif. Selanjutnya, yang terakhir itu ada berkomunikasi dengan stereotype. Nah, maksudnya ya maknanya itu, kalau stereotype itu ya kalau teman-teman cari, itu maknanya adalah suatu keyakinan. Jadi keyakinan terhadap suatu kelompok tertentu. Jadi misalnya ketika, berkomunikasi dengan memiliki suatu stereotype terhadap, orang yang melihat orang itu misalnya berasal dari kelompok tertentu, nah itu juga akan mempengaruhi proses mendengarkan. Jadi misalnya ada, keyakinan, yang bisa mengarah pada prasangka ya, untuk kelompok tertentu. Nah ketika, eee, sendernya itu berasal dari kelompok yang dimaksud, nah maka akan mempengaruhi seorang receiver dalam mendengarkan gitu. Jadi misalnya malas mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, nah itu pada akhirnya proses mendengarkannya menjadi kurang maksimal dan pada akhirnya proses komunikasi efektifnya bisa tidak tercapai. Oke, ini kita lihat bagaimana cara mendengarkan yang baik. Nah, untuk mendengarkan yang baik itu, harapannya kita bisa mengerti informasi yang diberikan ya, dan memahami perasaan yang disampaikan. Itu, mendengarkan yang baik ya. Kemudian, mendengarkan yang baik juga itu mampu summarizing, paraphrasing, dan juga respon empati. Summarizing itu mampu merangkum sebetulnya apa sih yang ingin dibicarakan, apa sih makna dan maksud tujuannya, apa sih informasi atau perasaan yang ingin disampaikan. Ya, kalau paraphrasing maknanya itu mengungkapkan kembali ya, mengungkapkan kembali dalam bahasa yang sama gitu, tanpa mengubah maknanya. Jadi kalau kita bisa melakukan paraphrasing, melakukan, merangkum sendiri atau menyampaikan sendiri apa yang sudah kita terima, nah berarti itu, kita mampu mendengarkan dengan baik. Kemudian, mendengarkan dengan baik juga, didukung dengan adanya, respon yang empati ya. Nah, respon yang empati ini bisa ditunjukkan baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana sih empati dalam komunikasi yang efektif. Nah, empati ini akan memberi banyak efek positif ya. Contohnya saat konseling apoteker dengan pasien. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ketika misalnya pasien datang dan kita sebagai seorang yang peduli gitu ya terhadap kesembuhan pasien, terhadap kondisi kualitas hidup pasien, nah itu akan membangun suatu
komunikasi yang lebih efektif. Jadi kalau kita menunjukkan rasa empati gitu ya. Jadi ketika kita nanti akan menyampaikan informasi-informasi obat gitu ya. Jadi pasien itu akan mau mendengarkan dan mau memberikan feedback gitu ya. Kemudian eh, ini masih terkait dengan contoh yang pasien ya. Eh, kita bisa berusaha untuk mengerti perasaan pasien dengan jelas. Nah, itu salah satu cara empati. Kemudian empati juga dapat memberikan manfaat berupa meringankan rasa sendiri atau terisolasi ya bagi pasien yang sering berhubungan dengan kondisi penyakitnya dan bisa memfasilitasi pasien untuk menyelesaikan masalah ya terkait dengan pengobatan. Itu empati yang bisa dilakukan, contoh empati yang bisa dilakukan oleh apoteker ya untuk membangun komunikasi yang efektif. Ya, pun selain kondisi atau selain settingan antara apoteker dengan pasien, nah ini juga empati bisa dilakukan atau diterapkan oleh sender ya, eee, ketika mendengarkan misalnya feedback-feedback dari receiver. Oke, ini kita lihat aspek nonverbal dalam komunikasi efektif. Ya, kita lihat yang termasuk ke dalam aspek nonverbal mungkin juga sudah dibahas di prinsip komunikasi ya. Ini ada ekspresi wajah yang baik atau yang ramah, kemudian gestur tubuh atau postur tubuh yang rileks, yang santai, tidak tegang gitu ya. Kemudian jarak tidak terlalu jauh tetapi tetap memberikan privasi. Jadi jangan sampai jaraknya itu sampai misalnya ngobrol hanya 30 cm gitu ya kan itu tidak akan efektif ya, justru malah menjadi risih dan terganggu. Kemudian lakukan kontak mata ya. Perhatikan juga waktu. Nah, di sini juga kita bisa memanfaatkan nih paralinguistik untuk membangun suatu komunikasi yang efektif. Misalnya bagaimana kita mengatur intonasi suara, kemudian tempo atau kecepatannya dan volume ya, volume suara yang jelas. Kemudian yang terakhir ini adalah penampilan fisik. Yang tujuannya supaya receiver juga mau nih mendengar kalau misalnya sendernya enak dilihat, kemudian bersih, wangi, ya seperti itu.